Ini adalah sebuah tempat yang sangat istimewa, dan tempat ini juga menjadi salah satu wishlist gua yang sering gua seliweran di FYP gua. Bukan hanya karena budaya, makanan, atau pemandangan alamnya. Di perjalanan ini juga gua dapat banyak pelajaran yang merubah cara gua memandang hidup. Dan sekarang yang gue inginkan yaitu kembali lagi ke tempat ini. So, ini adalah traveling sekaligus camping pertama gua di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat datang di perjalanan gua kali ini. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang jam setengah 6 dan gue lagi siap-siap untuk ke Bandara Al Jufri menuju Soekarno-Hatta. Loh, kok ke Jakarta bukannya ke Jogja? Nanti gue ceritain. Karena pesawat gue flight di jam 6.55 Wita, jadi gue harus ke bandara sekarang. Di sini gue memulai perjalanan dari kota Palu ke Jakarta, naik pesawat dan akan diantar sama teman gue. Lebih tepatnya bokapnya sih yang nganterin menuju bandara. Pada dasarnya akan timbul pertanyaan, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri? Mungkin setiap orang memiliki alasannya sendiri untuk memulai perjalanan. Dan salah satunya mungkin karena sakit hati. Dan ya, alasan gua bukan karena sakit hati, melainkan karena hal yang sederhana, yang dimana hal yang gue suka belum tentu orang lain suka. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi ini berdampak besar terhadap diri gua. Satu hal yang gue pahami, tidak semua orang bisa menerima dan ngertiin mood gue, dan berlaku sebaliknya. Dulu gue berpikir kalau mau jalan-jalan itu harus selalu sama teman, harus rame deh pokoknya biar seru. Dan dengan mindset itu juga lah yang membuat gue gak jadi-jadi untuk pergi. Daripada nyalain keadaan, gue memberanikan diri untuk mencoba melakukannya sendiri. Dan pada akhirnya gue bisa menemukan diri gue sendiri. Oh iya, kenapa ke Jakarta dulu gak langsung ke Jogja aja? Itu karena gua sedikit ada kerjaan di Jakarta yang harus gue selesaikan beberapa hari karena sibuk banget dan gak sempat aku videoan. Jadi langsung aja ke perjalanan ke Jogja. By the way, di sini gue naik kereta ekonomi premium Meja Wong. Yang gue nggak sangka-sangka keretanya sebagus ini. Untuk harganya gue dapat di harga 300.000. Perjalanan ke Jogja dari Jakarta itu memakan waktu sekitar 8 jam. Dan sekitar jam 4 sore sampailah gua di Jogja. Akhirnya sampai gua di Jogja. Di sini gue sedang menunggu teman gue untuk ngejemput, dan setelah itu kita langsung menuju ke tempat dia untuk istirahat beberapa hari sebelum memutuskan untuk memulai perjalanan ini. Halo semuanya, selamat datang di hari selanjutnya. Gua udah nggak tahu ini di hari keberapa gue di Jogja. Jadi untuk band hari ini, gue memutuskan untuk gak jadi traveling sendiri dan memutuskan traveling berdua. Oh iya, tadi kenalin teman gue, Agung. So, hari ini kita memutuskan untuk camping di Kaliurang. Dan inilah waktunya gue memulai perjalanan ini selama 3 hari ke depan. Let's go. Tapi sebelum jauh ke Kaliurang, tepatnya di Bukit Kelangon, ada baiknya kita isi perut dulu di lesehan Mas Yude sebelum kita hanya memakan mie di lokasi camp. Untuk menuju ke Bukit Kelangon ini lumayan cukup dekat dari pusat kota. Hanya memakan waktu 1 jam lebih saja. Dan tibalah gua pada saat malam hari. Dan sedari perjalanan kita sudah disambut hujan. Setelah itu gua langsung mendirikan tenda lalu memasak, dan setelahnya kita istirahat.
Halo, selamat pagi semua. Karena semalaman hujan dan bahkan subuh tadi itu masih hujan, jadi pagi ini mentari tak kunjung terlihat dan hanya kabut yang tebal. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kita semalam gak nyempat videoin bangun tenda karena pada saat sampai di sini tuh hujan ini deras banget. Jadi kita langsung bangun tenda terus langsung makan terus tidur. Jadi ya udah, pagi ini kita mau nikmatin dulu pemandangannya, terus kita mau ke Kali Kuning untuk lihat seperti apa view di sana. Di saat gue ingin membenci kabut, tapi gue sadar ternyata kabut dan gunung itu sepaket yang tak bisa dipisahkan. Ya sudahlah, kita nikmatin saja pagi ini dengan sarapan sambil berharap kabut ini hilang sehingga view Gunung Merapi terlihat. Sayang banget pagi ini view Gunung Merapinya nggak kelihatan karena kabut, dan kita lagi nungguin apakah kabutnya akan hilang terus view Gunung Merapinya kelihatan. Kalau enggak, kita langsung ke Kali Kuning aja untuk nikmatin view di sana seperti apa. Dan jujur banget, gue pengennya sih camping di sana, cuman karena semalam hujan di sini nggak ada siapa-siapa, jadi kita solo camping di sini berdua sih. Setelah sekian lama gue nungguin, pada akhirnya nggak ada tanda-tanda akan terlihat. Maka dari itu, gue memutuskan untuk pergi dari Bukit Kelangon. Dan pada saat gue udah packing ingin menuju ke tujuanku selanjutnya, tiba-tiba Gunung Merapinya kelihatan meskipun gak sesuai dengan apa yang gue inginkan. Namun pelajaran yang gue bisa petik yaitu terkadang menunggu sebentar tidak membuat merugi. Mungkin Tuhan ingin menguji sampai di mana batas kesabaran hambanya. Selepas menikmati pemandangan Gunung Merapi, gua langsung menuju ke Pluian Kali Kuning, yang dimana di sanalah gua seharusnya camping. Dengan pertimbangan yang panjang, akhirnya nggak jadi. Namun gua memutuskan tetap harus ke sana. Dikarenakan gue belum pernah ke Pluian Kali Kuning, jadi gue nggak tahu kondisi di sana saat musim hujan kayak gini. Serta gue nggak ingin memaksakan untuk camp di sana. Takutnya hal-hal yang tak diinginkan mungkin akan terjadi. Akan tetapi karena tempat ini bagus, jadi gue tetap memutuskan tetap ke sini. Setelah berjalan jauh dan melihat keindahan tempat ini, gue berpikir sepertinya gue akan kembali dan camping di sini karena asli keren banget. Dan sengaja gue nggak mengeksplor lebih jauh karena kalau gue udah tahu nggak akan ada lagi alasan untuk kembali kecuali untuk menikmati keindahannya aja sih. Setelah puas berfoto dan menikmati Pluian Kali Kuning, sekitar jam 13 siang atau jam 1, gua harus segera menuju ke lokasi camping selanjutnya. Karena jaraknya lumayan jauh, dari utara ke selatan akan menempuh sekitar 2 jam lebih. Dan kali ini gua akan pergi ke Waduk Sermo, lokasi camping yang kedua. Untuk ke Waduk Sermo, ini tidak jauh dari pusat kota, hanya memakan waktu sekitar 1 jam saja. Sekitar 19.20 sampailah gua di lokasi campsite. Pada saat tiba di sini, kondisinya itu lagi hujan. Untungnya gue langsung menemukan lokasi campsite yang sangat bagus menurut keyakinan gue. Udah kayak Bang Panji aja. Setelah gue tanyain ke pemiliknya, apakah bisa mendirikan tenda di pendopo. Dan kata bapaknya boleh. Lalu dia menjelaskan fasilitas lainnya, ada musola, keran air, dan toilet. Berarti jadi gue udah di balik semua dan hujan pentingnya sama si bapaknya diizinin untuk bangun tenda di pendoponya.
Dan ya habis itu kita langsung mau masak-masak dan langsung makan, habis itu kita tidur. Dan semoga besok pagi cerah. Karena di pendoponya itu bisa mendirikan tenda, jadi gue nggak kehujanan. Di kondisi hujan seperti ini, sangat tidak memungkinkan untuk gue membangun tenda di dekat danau. Yang ada, gue akan basah kuyup. Maka dari itu, gue membangun tenda di pendopo agar tidak kehujanan. Dan lebih bagusnya lagi, di sini ada colokan untuk ngecas peralatan elektronik. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi sana konsep gua semalam karena semalam itu hujan deras banget, jadi gue mutusin untuk bangun tenda di pendopo tersebut. Dan asli nyaman banget karena nggak harus takut kehujanan dan ya apapun itu. Jadi sana asli nyaman banget. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, sana asli pemandangannya cakep, dan karena kebetulan gue sendiri di sini, saya berdua sih sama teman gue, dan udah kita bisa bebas mau ngapain aja di sini. Look at this. Bubblegum fights on the third floor. Comedy specials at 8. Fishing rod in the quiet field. Oke, jadi setelah ini gua mau ngopi dulu dan lanjutin nikmatin baduk sermo ini. Lihat sendiri, cantik banget asli. Did great. And all of these moments they add up to something that feels so big. And all that I'm left with's a dry throat. I lose my head when you call me up and ask if I'm doing okay. Was it easier when I was younger? Did the ones I loved Sekitar jam 14 siang, gua harus segera packing dan bergegas menuju lokasi camping yang terakhir. Dan kali ini gua akan pergi ke sebuah tempat yang sudah menjadi bucket list gua kalau ke Jogja. on me? Dan nama tempat tersebut adalah Bukit Pengilon yang berlokasi daerah Gunung Kidul. Untuk sampai ke Bukit Pengilon itu ada dua cara. Yang pertama, cara yang mudah, kita bisa langsung ke base camp Bukit Pengilon yang jalur trekkingnya nggak begitu berat. Atau cara yang kedua adalah dengan memulainya dari Pantai Siung, sama dengan yang gue lakukan saat ini. Dengan trekking yang lebih jauh, lebih sulit, tapi akan terbayarkan dengan pemandangan yang tentunya jauh lebih bagus. Leave it all behind. Let it all go. It's not worth
Anjir, asli tanjakannya. Habis tidur 1 minggu, tiba-tiba naik tangga. Gokil. Lumayan melelahkan, tapi pemandangan yang diberikan, yes. Kata-kata hari ini Kayak mau mati. di sana ada warung. Jadi kalau teman-teman gak punya minuman, lupa beli. Sini. Susah naik pucuk ke Real Madrid. Binat. Sudah capek banget, Cok. Sebenarnya kita udah di tempat camp, cuman kemungkinan besar kita nggak make camp di sini. Nah, di sini udah lumayan sih, viewnya udah cantik, udah cakep. Lanjut bang, Lanjut puncak. Masih jauh lagi. Susah ke Real Madrid. Susah kayak Real Madrid. Ke pucuk. Untuk sampai di titik Bukit Pengilon, kita harus melewati sebuah bukit yang pemandangannya itu di luar ekspektasi, karena asli bagus banget. Setelah melewati bukit tadi, ternyata itu nggak begitu lama, mungkin kurang lebih 15 menit. Dan tepat di jam 17.50 WIB, sampailah gua di Bukit Pengilon. Karena gua tibanya udah gelap, jadi nggak ada sunset, dan sedari jalan tadi udah mendung juga sih. Jadi gue memutuskan langsung bangun tenda dan menikmati pemandangannya besok pagi saja. Selamat pagi dan sampailah kita di penghujung perjalanan ini di daerah istimewa Yogyakarta. Terkadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, bukan karena kita tidak layak, tapi karena dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kecewa itu wajar, tapi jangan biarkan ia menetap. Jadikan ia bahan bakar untuk mencari jalan baru yang lebih tepat. Kasih buat semua yang udah nonton sampai selesai dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you.